Kita bergabung kembali bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Eva di studio, Prof. Nazar, tadi kita sudah menyimak laporan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Arafah, di mana hari ini jutaan jemaah haji memasuki puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Mengapa wukuf disebut sebagai puncak ibadah haji, Prof. Nazar? Iya, memang ada hadisnya al-hajju arafah, haji itu adalah Arafah. Dan apa yang dimaksud wukuf dari akar kata waqafa, yaqifu. Waqafa artinya berhenti sementara ya. Kayak kalau sekarang ini bisa disebut transit. Nanti kalau sudah sampai ke puncak atau finalnya, finishnya nanti itu disebut dengan wusul. Jadi haji itu bukan berarti bahwa finishnya di Arafah. Kan itu kan tempat berhenti sementara ya, masih kita harus ke Musdalifah sebentar malam dan masih juga harus melanjutkan perjalanan ke Mina. Di situ kita akan melempar dan di situ juga nanti terakhirnya itu tahallul itu. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan oleh jamaah haji. Dan sekarang ini sedang wukuf di Arafah, sedang baca khutbah dan itu puncak-puncaknya haji itu, dan dianjurkan kepada seluruh jamaah haji benar-benar dalam suasana seperti ini khusyuk berdoa kepada Allah SWT. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa apakah hambaku mengira aku Tuhan Maha Pelit sehingga di padang Arafah pun juga berdoa tidak aku kabulkan. Logikanya apapun yang kita minta di padang Arafah itu insya Allah Allah akan kabulkan. Inilah yang disebut dengan doa di padang Arafah. Maka itu doa yang paling panjang dalam kitab buku-buku manasik haji itu adalah doa ketika kita sedang berada di Arafah. Nah, jadi diharapkan menyimak betul doa-doa yang disusun oleh para ulama kita tentang doa di Arafah ini. Nah, tetapi untuk mendengarkan khutbah, sekarang sedang khutbah, kami tentunya kita menghimbau ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh para khatib, Dan di sana kan juga ada beberapa tempat-tempat untuk khutbah. Ya, tadi yang kita lihat juga di YouTube-nya Saudi Arabia itu di Masjid Namira. Kemudian juga di kemah-kemah Indonesia itu kan juga biasanya ada beberapa tempat untuk menyelenggarakan khutbah itu. Karena kalau berkumpul semua di kemah utama itu nggak muat ya kan. Di situ ada menteri, ada pejabat, ada DPR. Tapi di tempat-tempat lain juga dilakukan hal yang sama. Nah, inilah yang dilakukan saudara kita di sana. Nah, kembali lagi bahwa wukuf di Arafah itu tidak pernah lagi orang menjumpai jumlah penduduk berkumpul sebanyak itu. Jadi hampir 2,5 juta jiwa berkumpul di padang Arafah. Dan itu sebetulnya merupakan miniatur padang mahsyar ya kan. Dari berbagai macam komponen, ada kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, dan kulit oranye, kulit langsat, itu semuanya berkumpul. Dan itu semua menyatakan kebesaran Allah, Allahu Akbar. Dalam lafaz talbiyah di situ kita mengungkapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Jadi semua tafakkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah itu. Nah, jadi wukuf di Arafah ini adalah puncaknya ibadah haji, tapi bukan berarti bahwa selesai itu pulang, enggak. Nah, kalau ada orang yang tidak melanjutkan perjalanannya setelah wukuf di Arafah, maka hajinya itu belum memenuhi rukunnya, kan masih harus melanjutkan ke Musdalifah, kemudian ke Mina, selesai nanti dengan tahallul. Saya kira gitu. Iya, baik. Tadi Prof. Nazar sampaikan bahwa wukuf ini menjadi momen untuk berdiam ya, Prof. Nazar, bagaimana juga sebagai momen untuk introspeksi diri ya. Nanti kita akan bahas lagi apa saja sebetulnya keutamaan wukuf, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.